Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS revisi 2018. Baik, kita buka bukunya. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab 1 perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang akan kita bahas untuk latihan 1.2 perkalian pada perpangkatan halaman 20. Baik, di sini kita buka bukunya di halaman 20. Di sini kita sudah sampai di latihan 1.2. Baik, untuk yang pertama di sini akan kita bahas untuk soal nomor 1. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 1. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di kiri atas. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Baik, di sini untuk nomor 1 di sini kita hanya diminta untuk menyederhanakan perpangkatan dari soal A sampai E. Jadi di sini kita tidak menghitung nilai sampai akhir, namun di sini kita hanya menyederhanakan pangkatnya saja. Baik, di sini yang pertama untuk yang A, di sini 4 pangkat 6 dikalikan 4 pangkat 3, di sini basisnya sama-sama 4. Dan kemudian di sini pangkatnya yang berbeda. Baik, di sini bisa kita tulis. Jadi di sini apabila disederhanakan, di sini pangkatnya di sini dijumlahkan. Maka di sini 6 positif 3, maka di sini hasilnya adalah 4 pangkat 9. Untuk soal yang B di sini masih sama dengan soal yang A. Di sini basisnya sama, di sini pangkatnya berbeda. Maka di sini kita jumlahkan untuk pangkatnya 3 positif 2 sehingga di sini menjadi negatif 7 pangkat 5. Kemudian di sini untuk yang C di sini 4 dalam kurung di sini negatif 2,5 pangkat 4 dikalikan dengan dalam kurung di sini ada negatif 2,5 pangkat 3. Baik, di sini untuk negatif 2,5 di sini sama-sama. Kemudian di sini pangkatnya berbeda akan kita jumlahkan sehingga di sini menjadi 4 dikalikan dengan negatif 2,5 di sini pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga di sini apabila kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan negatif 2,5 dalam kurung di sini pangkat 7. Untuk yang D di sini 5 pangkat 2 di sini dipangkatkan 3, di sini artinya adalah 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Di sini sebanyak 3 kali. Karena basisnya sama, maka di sini 5, di sini pangkatnya kita jumlahkan karena di sini perkalian. Maka di sini 2 positif 2 positif 2 hasilnya adalah 5 pangkat 6. Atau di sini untuk cara mudahnya, di sini kita hanya mengkalikan pangkatnya. Jadi di sini 5 pangkat 2. Kemudian di sini pangkat 3, maka di sini pangkatnya kita kalikan. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, sehingga di sini 5 pangkat 6. Kemudian di sini untuk yang E, di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini 2 per 5, ini sama 2 per 5. Di sini sebagai basis 2 per 5, dan di sini pangkatnya 3 dan 5. Maka di sini pangkatnya kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. 3 positif 5. Maka di sini jawabannya sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 2 per 5 dalam kurung di sini pangkat 8. Sebenarnya di sini untuk soal yang E di sini bisa kita sederhanakan lagi karena di sini ada 5 pangkat 2 dan di sini 5 pangkat 8 dan di sini pun juga sama 2 pangkat 8. Di sini 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 8 bisa kita coret. Namun di sini untuk soal nomor 1 1E, di sini kita membahas perkalian dalam pangkat. Untuk pembagian dalam pangkat ini akan dibahas latihan 1.3 sehingga menurut kami jawabannya hanya sampai di sini karena mengacu pada materi. Namun di sini sebenarnya untuk soal yang E, di sini kita bisa menyederhanakannya lagi. Ini sesuai dengan materi 1.3 atau ini nanti keluar di latihan 1.3. Namun karena ini hanya sampai 1.2 maka kita cukupkan di sini untuk jawaban soal yang E. Baik, di sini untuk soal nomor 1 dari A sampai E sudah kita bahas. Berikutnya di sini kita akan masuk di soal nomor 2. Jadi di sini kita fokuskan soal nomor 2. Kita pindah di atas. Tuliskan bentuk
W pangkat 3 dikalikan dengan W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapakah hasilnya? Apakah kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 dikalikan dengan N pangkat 4? Jelaskan jawabanmu. Baik, di sini untuk yang pertama, di sini ada W pangkat 3 dikalikan W pangkat 4. Dan yang kedua, di sini ada W pangkat 3 dikalikan N pangkat 4. Akan kita jawab untuk yang W pangkat 3 dikalikan W pangkat 4 di sebelah sini. Di sini karena memiliki basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, di sini sama-sama W. Sehingga di sini untuk pangkatnya bisa kita sederhanakan. Jadi di sini 3 positif 4. Maka jawabannya ini adalah W pangkat 7. Kemudian yang kedua, di sini ada W pangkat 3 dikalikan N pangkat 4. Di sini bisa dilihat, di sini W ini basisnya dan di sini juga ada N sebagai basis. Karena di sini basisnya berbeda atau bilangan pokoknya berbeda, sehingga di sini tidak dapat kita sederhanakan. Atau di sini bisa kita tulis memiliki basis atau bilangan pokok yang berbeda. Ini basisnya ada 2, W dan N, sehingga tidak dapat disederhanakan. Atau di sini selain alasan ini, yang kedua adalah memiliki pangkat atau eksponen yang berbeda, sehingga di sini tidak dapat disederhanakan. Jadi di sini 3 pangkatnya atau eksponennya 3 dan di sini pangkatnya 4. Karena di sini pangkatnya berbeda, maka di sini tidak dapat kita sederhanakan. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 2. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 3. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Baik, di sini dari A sampai E, di sini kita hanya menyederhanakan operasi aljabar dari soal yang dimaksud. Baik, di sini kita mulai dari yang A. Di sini bisa kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini akan kita uraikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2Y pangkat 7. Di sini pangkat 7 ini adalah miliknya Y, sehingga di sini 2-nya tidak ikut dipangkatkan. Kemudian di sini untuk 3Y dalam kurung pangkat 2, di sini pangkat 2 ini adalah miliknya 3 dan miliknya Y. Sehingga di sini 3 dipangkatkan menjadi 9 dan Y dipangkatkan di sini menjadi Y kuadrat. Kemudian dari sini akan kita jabarkan lagi, kita uraikan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk angkanya kita dekatkan dan untuk Y-nya di sini juga kita dekatkan, sehingga di sini lebih enak untuk mengoperasikannya. Kemudian di sini 2 dikalikan 9 hasilnya adalah 18. Kemudian dikalikan di sini ada Y pangkat 3, Y pangkat 7 dan Y pangkat 2. Di sini basisnya sama Y, maka di sini pangkatnya bisa kita jumlahkan. Sehingga di sini 3 positif 7, 10, 10 positif 2, maka di sini jawabannya adalah Y pangkat 12. Kemudian di sini untuk 18, di sini masih tetap. Sehingga di sini 18 Y pangkat 12. Untuk yang berikutnya, yang B di sini juga sama. Di sini kita jabarkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini 2Y pangkat 7 di sini sama dengan yang A. Pangkat 7 di sini hanya miliknya Y, sehingga di sini 2 kita pindah di depan. Kemudian di sini B dengan B kita dekatkan dan di sini Y dengan Y kita dekatkan sehingga menjadi bentuk seperti ini. Maka di sini kita lebih mudah untuk mengoperasikannya. Di sini ada 2 B pangkat 1 dikalikan B pangkat 3 di sini dijumlahkan sehingga di sini pangkat 4. Dan di sini Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2, di sini pangkatnya dijumlahkan sehingga di sini Y pangkat 9. Untuk yang C di sini 3M pangkat 3 dikalikan dalam kurung M dikalikan N, di sini dipangkatkan 4. Maka di sini kita tulis bentuk seperti ini. Jadi di sini pangkat 4 ini adalah miliknya M dan miliknya N. Sehingga di sini sama-sama dipangkatkan 4. Maka di sini M pangkat 3 dikalikan M pangkat 4, di sini pangkatnya kita jumlahkan
Sehingga di sini 3 positif 4 hasilnya adalah 7. Kemudian di sini untuk 3 dan n pangkat 4 di sini masih sama. Sehingga di sini 3m pangkat 7 n pangkat 4. Kemudian di sini untuk yang D, Tn pangkat 3, di sini pangkat 3 ini hanya miliknya N, bukan miliknya T. Dan di sini dipangkatkan 4. 4 ini adalah miliknya T dan miliknya N, sehingga bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini T-nya ini pangkat 4 dan N-nya di sini pangkat 3 dikalikan dengan 4, sehingga di sini N pangkat 12. Kemudian di sini 4T pangkat 3, di sini pangkat 3 miliknya T, sehingga di sini 4 tetap. Maka di sini yang bisa dioperasikan ini adalah yang memiliki basis yang sama. Di sini ada T dan T, sehingga di sini T pangkat 4 positif 3. Baik, jadi di sini 4N pangkat 12, di sini masih tetap sama. Maka di sini untuk hasilnya 4N pangkat 12 T pangkat 7. Baik, yang berikutnya di sini untuk yang E, di sini soalnya panjang, maka di sini penyelesaiannya juga agak panjang. Sehingga di sini untuk yang A dan B akan kita hapus. Jadi untuk yang E akan kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini bisa dilihat, di sini sudah kita jabarkan. Di sini ada 2 dikalikan X pangkat 3, di sini 2 X pangkat 3, ini pangkat 3-nya hanya miliknya X. Kemudian di sini 3, di sini 3, X pangkat 2, Y pangkat 2, di sini sama-sama memiliki pangkat 3, sehingga di sini 2 dikalikan 3 hasilnya 6, di sini X pangkat 6. Y pangkat 2 di sini pangkat 3, sehingga di sini Y pangkat 6, dan di sini 5 Y pangkat 4, di sini 5, kemudian di sini Y pangkat 4. Di sini untuk angkanya akan kita satukan terlebih dahulu, di sini kita perdekat. Di sini ada 2, 3 dan 5. Kemudian di sini X-nya ada X pangkat 3, X pangkat 6, dan Y-nya di sini ada Y pangkat 6 dan Y pangkat 4. Di sini 2 dikalikan 3 hasilnya 6, 6 dikalikan 5 hasilnya 30. Kemudian di sini X pangkat 3 dan X pangkat 6, di sini pangkatnya dijumlah, hasilnya adalah X pangkat 3 positif 6. Dan di sini untuk Y-nya, Y pangkat 6 dikalikan Y pangkat 4, di sini adalah Y pangkat 6 positif 4. Sehingga di sini untuk jawabannya bisa kita tulis 30. X di sini pangkatnya dijumlah, X pangkat 9, dan Y-nya pangkatnya dijumlah, di sini adalah Y pangkat 10. Baik, ini jawaban untuk soal nomor 3 dari A sampai E sudah kita jawab. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di soal nomor 4. Bisa diperhatikan soal nomor 4 di sini akan kita perbesar. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. Di sini sudah ada A sampai D, jadi di sini kita akan mencari nilai akhir dari perpangkatan. Di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Di sini ada 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Baik, di sini untuk 3 pangkat 3, di sini bisa kita ganti dengan 27. Di sini 2 tetap, dan di sini 3 pangkat 7 ini bisa kita ganti dengan 2187. Kemudian dari sini akan kita hitung, di sini 27 dikali 2 hasilnya adalah 54, dikalikan 2187, maka di sini didapat hasil 118.098. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B, di sini ada 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 6 dalam kurung di sini positif 50. Untuk 2 pangkat 2 di sini kita ganti dengan 4, dan di sini 1 pangkat 6 di sini tetap 1. Sehingga di sini 4 dikalikan 1 hasilnya tetap 4. Kemudian di sini positif 50 masih sama. Maka di sini 4 positif 50 hasilnya adalah 54. Kemudian untuk yang C bisa dilihat untuk soalnya di sini ada 1/2. Di sini pangkat 3 di sini tidak berada di dalam kurung, sehingga di sini untuk yang dipangkatkan 3 di sini adalah satunya.
Berbeda dengan negatif 1/2, di sini negatif 1/2 berada di dalam kurung, sehingga di sini untuk negatif 1/2 di sini kita pangkatkan 3, kemudian kita pangkatkan 4. Kemudian di sini untuk 1/2 di sini yang dipangkatkan 3 di sini hanyalah angka 1. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk yang C di sini setengah masih sama karena di sini yang dipangkatkan 3 adalah 1. Kemudian di sini negatif 1/2 pangkat 3, di sini sudah kita tulis negatif 1/2 sebanyak 3 kali. Sehingga di sini untuk pembilangnya di sini tetap 1 dan penyebutnya di sini 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Di sini membawa negatif, maka di sini negatif 1/8 kita pangkatkan 4, maka di sini didapat hasil negatif 1/8 dikalikan negatif 1/8 dan seterusnya sebanyak 4 kali. Di sini untuk pembilangnya di sini masih sama 1 dan untuk penyebutnya di sini 8 pangkat 4 hasilnya adalah 4096. Atau di sini untuk cara mudahnya kita hitung 22, di sini 8 kali 8 ini ada 64. Dan 8 kali 8 di sini juga ada 64, sehingga 64 kuadrat atau 64 dikali 64 hasilnya adalah 4096. Dan di sini untuk negatifnya, di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga di sini untuk setengah dikalikan 1/4096, jawabannya adalah 1/8192. Kemudian di sini untuk yang D, di sini ada 2 pangkat 4 dikalikan dengan 4 dikalikan 2 pangkat 3. Di sini untuk 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 dan 2 pangkat 3 di sini hasilnya adalah 8. Sehingga di sini 16 dikalikan 4 hasilnya 64 dikalikan 8, maka di sini jawabannya adalah 512. Baik, di sini untuk soal nomor 4 dari A sampai D sudah kita bahas. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 5. Bisa diperhatikan di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Baik, di sini sudah ada A sampai D. Di sini akan kita buat menjadi bentuk paling sederhana. Di sini pertama-tama kita mulai dari yang A. Di sini ada 4 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 6. Di sini 2 pangkat 6 ini sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dan seterusnya. Di sini sampai 6 kali. Kemudian di sini 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali 2 di sini 4. 2 dikali 2 di sini 4. Sehingga di sini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Karena di sini 4-nya sebanyak 3 kali. Maka di sini karena basisnya sama, maka untuk pangkatnya kita jumlahkan. 3 positif 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 6. Di sini jawabannya untuk basis 4, maka di sini jawabannya adalah 4 pangkat 6. Namun di sini apabila kita buat yang lebih sederhana lagi, di sini basisnya bisa kita perkecil lagi menjadi 2, sehingga di sini 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Maka di sini untuk 2 pangkat 2 di sini dipangkatkan 6, maka menjadi 2 pangkat 12. Di sini 2 dikalikan 6 hasilnya adalah 12. Jadi di sini apabila kita menginginkan basisnya dalam bentuk yang paling sederhana atau dalam bentuk yang paling kecil, di sini jawabannya adalah 2 pangkat 12. Berikutnya untuk yang B, di sini ada 3 pangkat 2, di sini dipangkatkan 5 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Artinya di sini untuk yang B 3 pangkat 10 di sini didapat dari 2 dikalikan 5, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 5. Karena di sini basisnya sama dan di sini perkalian, maka di sini 3 pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga di sini 10 positif 5 hasilnya adalah 3 pangkat 15.
Kemudian di sini untuk yang C, 4 dikalikan 3 pangkat 4 positif 5 dikalikan 3 pangkat 4. Baik, di sini ada perkalian, penjumlahan, dan perkalian. Di sini untuk perkalian kita selesaikan terlebih dahulu, atau di sini bisa kita kurung untuk mempermudah. Jadi di sini karena perkalian lebih dulu, maka di sini kita kurung. Dan di sini sama-sama mengandung 3 pangkat 4. Di sini juga sama 3 pangkat 4. Sehingga di sini bisa kita keluarkan sehingga menjadi bentuk seperti ini. 3 pangkat 4 dikalikan 4 positif 5. Kemudian di sini untuk yang berada di dalam kurung, di sini ada 4 positif 5, hasilnya adalah 9. Dan 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga dari sini 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2, di sini basisnya sudah sama-sama 3. Dan dalam bentuk perkalian, maka di sini untuk pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga di sini 4 positif 2, maka di sini jawabannya adalah 3 pangkat 6. Kemudian yang berikutnya untuk yang D, di sini ada negatif 125. Dalam kurung di sini dikalikan dengan negatif 5 dalam kurung pangkat 6. Di sini untuk negatif 125 di sini akan kita ubah dalam bentuk perpangkatan dengan basis negatif 5 sehingga di sini menjadi negatif 5 pangkat 3. Jadi di sini negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 125. Karena di sini bisa dilihat, di sini basisnya sudah sama-sama negatif 5. Dan di sini dalam bentuk perkalian, maka di sini untuk pangkatnya kita jumlahkan. Di sini ada 3 positif 6, sehingga di sini menjadi negatif 5 pangkat 9. Di sini dalam bentuk kurung. Karena di sini untuk negatifnya, di sini juga dipangkatkan. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 5 dari A sampai D. Berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 6. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan basis 2. Jadi di sini untuk soal A sampai D, di sini akan kita ubah dalam bentuk perpangkatan yang memuat basis 2, artinya di sini harus mengandung basis 2. Dan di sini boleh ditambah untuk basis yang lain, namun di sini harus ada basis 2. Baik, pertama-tama di sini untuk yang A, di sini ada 64. Di sini 64 kita jawab dengan pohon faktor. Sehingga di sini 64 dibagi 2 hasilnya 32. Dibagi 2 hasilnya 16, dibagi 2 hasilnya 8, dibagi 2 hasilnya 4, dan di sini dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga di sini untuk 64 ini adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 2 pangkat 6. Kemudian untuk yang B di sini ada 20. Jadi di sini 20 kita bagi 2. Hasilnya adalah 10, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Sehingga di sini bisa kita tulis 20 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Sehingga di sini 2 dikali 2 hasilnya adalah 2 kuadrat dikalikan 5. Di sini sudah memenuhi karena di sini ada basis 2. Di sini bisa dilihat di sini basis 2. Dan untuk yang A tadi juga sudah memenuhi karena di sini juga ada basis 2. Kemudian di sini untuk yang C, di sini ada 100. Di sini kita tulis 100 dibagi 2, di sini ada 50 dibagi 2, di sini ada 25 dibagi 5, di sini ada 5. Sehingga di sini untuk 100 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Sehingga di sini untuk 2, di sini pangkat 2, dikali 5, di sini juga pangkat 2. Di sini sudah memenuhi karena di sini juga sudah memuat basis 2. Kemudian untuk yang terakhir, di sini ada 128 per 3. Di sini untuk 128 bisa kita ubah menjadi 64 dikali 2. Untuk 64 di sini sudah kita jawab untuk yang A.
Di sini ada 2 pangkat 6, sehingga di sini kita ganti dengan 2 pangkat 6. Dan di sini 2 ini adalah 2 pangkat 1, sehingga di sini karena basisnya sudah sama dan dalam bentuk perkalian, maka di sini pangkatnya kita jumlah, sehingga di sini menjadi 6 positif 1. Maka di sini didapat hasil 2 pangkat 7 per 3. Di sini sudah benar karena di sini juga memuat basis 2. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 6 dari A sampai D. Baik, akan kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan, akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Baik, di sini sudah ada soal A dan B. Di sini kita akan mencari nilai X. X ini berada di pangkat atau berada di eksponen yang memenuhi persamaan. Di sini sudah ada persamaan, di sini sama dengan dan sama dengan. Di sini kita mulai dulu dari yang A. Di sini 3 pangkat X, kemudian dipangkatkan X lagi, sama dengan 81. Di sini bisa kita pahami. Jadi di sini 3 pangkat X, kemudian di sini dipangkatkan lagi dengan X. Di sini artinya pangkat X dan X di sini kita kalikan, sehingga di sini menjadi 3. Di sini pangkat X dikalikan X. Kemudian di sini 81. Ini kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian dari sini, karena di sini basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, di sini sudah sama-sama 3, sehingga di sini X dikalikan X sama dengan 4. Maka di sini untuk nilai X di sini sudah pasti sama dengan 2, karena di sini 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Baik, ini untuk jawaban soal yang A. Kemudian di sini untuk soal yang B, di sini ada 1/64 dikalikan dengan 4 pangkat X, kemudian dikalikan 2 pangkat X sama dengan 64. Baik, di sini untuk 4 pangkat X dikalikan 2 pangkat X kita tempatkan di 1, sehingga di sini dikalikan 1. Maka di sini hasilnya adalah 4 pangkat X dikalikan 2 pangkat X per 64 sama dengan 64. Kemudian di sini untuk penyebut 64 akan kita pindah di ruas kanan, sehingga di sini menjadi 64 dikalikan 64. Kemudian di sini untuk ruas kiri, di sini 4 pangkat X dikalikan 2 pangkat X. Di sini pangkatnya sama atau eksponennya sama, namun di sini bilangan pokok atau basisnya berbeda, sehingga di sini bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan 2. Di sini dalam kurung di sini dipangkatkan X. Artinya di sini pangkat X ini miliknya 4 dan miliknya 2. Kemudian di sini untuk 64 bisa kita ubah menjadi 8 pangkat 2 dikalikan dengan 8 pangkat 2, karena di sini 64 ini adalah 8 kuadrat. Kemudian di sini untuk ruas kiri 4 dikalikan 2. Di sini ada 8 pangkat X, dan di ruas kanan di sini 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2. Di sini basisnya sudah sama, sehingga di sini eksponen atau pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga di sini 2 positif 2. Maka di sini untuk ruas kiri masih tetap sama, dan untuk ruas kanan di sini 8 pangkat 4. Sehingga di sini karena basisnya sudah sama-sama 8, maka di sini untuk jawaban X di sini sama dengan 4. Baik, di sini untuk soal nomor 7 dari A dan B sudah kita jawab. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di soal nomor 8. Baik, di sini bisa kita berbesar dan kita pindah di atas. Berpikir kritis. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan, gunakan cara yang lebih mudah. 4 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 6. Baik, di sini untuk menjelaskan ini, pertama-tama untuk cara mudahnya di sini akan kita uraikan terlebih dahulu. Jadi di sini 4 pangkat 3 ini sama dengan 4 dikali 4 dikali 4.
Dan kemudian di sini 5 pangkat 6, di sini sama dengan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dan seterusnya sebanyak 6 kali. Di sini bisa dilihat 1 2 3 4 5 6. Kemudian dari sini akan kita kelompokkan karena di sini untuk perbandingan 4 dan 5, di sini lebih banyak 5 dan di sini lebih sedikit 4, sehingga di sini kita akan memakai acuan 4. Sehingga di sini kita beri acuan 4, 4, 4. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 kelompok karena di sini 4-nya hanya ada 3. Kemudian di sini dari 3 kelompok, di sini karena 5-nya ada 6, maka di sini tiap kelompok akan kita beri 2. Sehingga di sini masing-masing kelompok di sini ada 4 dikali 5 dikalikan 5. Di sini pun juga sama, 4 dikali 5 dikali 5. Di sini juga sama, 4 dikali 5 dikali 5. Baik, di sini untuk 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. Sehingga di sini 100 dikali 100 dikali 100. Maka di sini untuk jawabannya, di sini 100 dikalikan sebanyak 3 kali. Ini sama dengan 100 pangkat 3. Baik, jadi di sini untuk hasil kali perpangkatan dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana, di sini bisa kita ubah menjadi 100 pangkat 3. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 8. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 9. Baik, di sini bisa kita lihat, kita berbesar. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah dikalikan G dikalikan T pangkat 2, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuan meter per second kuadrat. Dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah. Di sini satuannya second. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per second kuadrat. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Baik, di sini untuk soal nomor 9, di sini adalah soal cerita. Ini tadi sudah kita bahas untuk soalnya. Di sini bisa kita ambil kesimpulan dari soal cerita. Di sini yang pertama kita pahami, ini adalah kita tulis terlebih dahulu untuk rumusnya. Jadi rumusnya di sini H, ketinggian ini sama dengan setengah dikalikan percepatan gravitasi dikalikan waktu pangkat 2. Di sini untuk yang ditanyakan adalah tinggi gedung, maka di sini yang ditanyakan adalah H. Maka di sini untuk percepatan gravitasi kita ganti dengan 9,8 dan kemudian untuk waktu di sini kita ganti dengan 10 sehingga di sini 10 pangkat 2. Kemudian di sini untuk 10 kuadrat ini sama dengan 100 sehingga di sini untuk setengah dan 9,8 di sini masih sama. Kemudian di sini untuk setengah kita kalikan dengan 100 di sini agar perhitungannya lebih mudah sehingga di sini menjadi 50 sehingga di sini 50 dikalikan 9,8 maka di sini jawabannya adalah 490. Di sini untuk satuannya di sini sudah meter karena di sini percepatan gravitasi ini tadi meter dan di sini sudah meter sehingga di sini kita tidak mengubah untuk satuannya. Maka di sini jawabannya adalah 490 meter. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 10. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 10. Di sini akan kita pindah di atas. Diketahui 3 pangkat 1500 positif 9 pangkat 750 positif 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Berapakah nilai B? Baik, di sini untuk soal nomor 10 di sini akan kita jawab. Di sini kita buat basisnya sama terlebih dahulu.
Jadi karena di sini untuk jawaban B di sini basisnya 3, sehingga di sini untuk 9 dan 27 di sini akan kita ubah menjadi basis 3 sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini 9 ini sama dengan 3 pangkat 2 dan 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian di sini untuk 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 750, artinya di sini 2 dikalikan 750 sehingga di sini menjadi 1500 dan di sini pun juga sama, 3 pangkat 3 dipangkatkan 500 sehingga di sini 3 dikalikan 500, maka di sini pangkatnya menjadi 3 pangkat 1500. Baik, di sini untuk mencari nilai B, di sini kita akan menggunakan sifat istimewa dari angka 3 sebagai basis perpangkatan. Jadi di sini bisa kita lihat di sebelah kiri, di sini semisal di sini ada 3 pangkat 2 positif 3 pangkat 2 positif 3 pangkat 2, di sini sama dengan 3 pangkat 3. Jadi di sini ada 3 sebanyak 3 kali. Di sini sebagai basis, kemudian di sini pangkatnya sama, pangkatnya 2, maka di sini jawabannya adalah 2 positif 1, sehingga di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Di sini bisa kita buktikan, jadi di sini 3 pangkat 2, di sini 9 positif 9 positif 9, maka di sini hasilnya adalah 27. Selain ini juga sama, semisal di sini kita memiliki 3 pangkat 3 positif 3 pangkat 3 positif 3 pangkat 3, di sini sama dengan 3 pangkat 3 positif 1, sehingga di sini pangkatnya adalah 4. Baik, untuk pembuktiannya di sini 3 pangkat 3, di sini hasilnya adalah 27, positif 27 positif 27. Sehingga di sini didapat hasil 3 pangkat 4 sama dengan 81. Untuk yang berikutnya, yang ketiga, di sini adalah contoh kita yang terakhir. Di sini untuk kepastiannya atau di sini untuk pembuktiannya agar di sini lebih meyakinkan. Jadi di sini ada 3 pangkat 4 positif 3 pangkat 4 positif 3 pangkat 4. Ini sama dengan 3 pangkat 4 positif 1, sehingga di sini sama dengan 3 pangkat 5. Untuk 3 pangkat 4 di sini sudah ada 81, positif 81, positif 81. Di sini bisa dilihat 80 dikali 3 hasilnya adalah 240. Kemudian di sini ada 1, 1 dan 1, sehingga di sini ada 3. Maka di sini 245 ini sama dengan 3 pangkat 5. Di sini juga terbukti. Jadi di sini untuk jawabannya 3 pangkat 1500 positif 3 pangkat 1500 positif 3 pangkat 1500, di sini sama dengan 3 pangkat 1500 positif 1. Sehingga di sini menjadi 3 pangkat 1501, sehingga di sini untuk nilai B ini sama dengan 1501. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 11. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 11. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan hasil perkalian bentuk pangkat berikut ini. Baik, jadi di sini sudah ada A dan B. Di sini kita akan menjelaskan dan memperbaiki kesalahan dalam menyederhanakan hasil perkalian bentuk pangkat. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk yang pertama. Di sini 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 4. Maka di sini karena basisnya sama-sama 3, di sini tidak perlu dikali, sehingga di sini bisa kita tulis. Jadi di sini basisnya tetap 3 dan di sini yang dijumlahkan adalah pangkatnya, sehingga di sini kesalahannya di sini yang pertama adalah basisnya ikut dikalikan. Sehingga di sini jawabannya adalah 3 pangkat 10, bukan 9 pangkat 10. Kemudian yang berikutnya untuk yang B, di sini ada T pangkat negatif 3,
Kemudian dipangkatkan 6, di sini sama dengan T pangkat negatif 3 positif 6 sama dengan T pangkat 3. Baik, di sini untuk kesalahannya, jadi di sini untuk T pangkat negatif 3, di sini dipangkatkan 6. Ini artinya adalah negatif 3 sebagai pangkat dikalikan dengan 6. Sehingga di sini T pangkat negatif 3 dikalikan 6. Di sini untuk kesalahannya yang pertama, di sini adalah dijumlah. Seharusnya di sini adalah perkalian, bukan penjumlahan. Sehingga di sini didapat jawaban T sama dengan negatif 18, bukan T pangkat 3. Baik, di sini untuk jawaban soal yang A dan B nomor 11. Sekarang akan kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kita masuk di nomor 12. Di sini bisa dilihat tantangan. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu sampai dengan Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Di sini ada 81 juta rupiah. Ini adalah rata-rata perputaran uang dalam waktu kurang lebih selama 1 menit. Sehingga di sini 1 menit ini sama dengan 81 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya pada hari Senin sampai Jumat, di sini terjadi rata-rata perdagangan 12 jam tiap hari. Sehingga di sini Senin sampai Jumat, di sini 12 jam tiap hari. Di sini dari Senin sampai Jumat ini artinya adalah 5 hari. Sehingga di sini 12 jam dikalikan 5, maka di sini didapat hasil 60 jam. Kemudian di sini untuk Sabtu sampai Minggu, di sini proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Di sini artinya kita tulis Sabtu sampai Minggu 18 jam per hari. Di sini dari Sabtu ke Minggu di sini ada 2 hari, sehingga di sini 18 jam dikali 2. Sehingga di sini sama dengan 36 jam. Karena di sini yang ditanyakan adalah perputaran uang di pasar selama 1 minggu, sehingga di sini untuk Senin sampai Jumat, positif Sabtu sampai Minggu di sini kita jumlahkan. Maka di sini 1 minggu ini ada 60 jam. Ini dari Senin sampai Jumat dan 36 jam dari Sabtu sampai Minggu. Sehingga di sini sama dengan 96 jam. Kemudian di sini untuk sisi kiri akan kita hapus terlebih dahulu, akan kita pakai untuk mengerjakan. Jadi di sini 96 jam, di sini kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini untuk 1 jam ini sama dengan 60 menit. Sehingga di sini untuk 96 jam ini sama dengan 96 dikalikan dengan 60 menit. Maka di sini apabila kita hitung, didapat hasil sama dengan 5.760 menit. Kemudian di sini untuk sebelah kanan akan kita hapus. Di sini kita akan mencari yang ditanyakan, perputaran uang selama 1 minggu. Di sini kita sudah dapatkan waktunya. Di sini ada 5.760 menit. Kita tulis di sebelah sini, dan di sini perputaran uang selama 1 menit adalah 81 juta rupiah. Sehingga di sini apabila kita kalikan, di sini akan mendapatkan jawaban yang sangat besar. Dan di sini tidak sesuai dengan yang ditanyakan, karena di sini nyatakan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan. Sehingga di sini tidak kita kalikan, namun di sini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Jadi di sini akan kita
Uraikan terlebih dahulu. Di sini ada 81 juta rupiah. Di sini adalah 81 dikalikan 1 juta rupiah. Kemudian di sini juga ada 5.760. Di sini adalah 576 dikalikan 10. Untuk 81 di sini bisa kita ubah menjadi 9 kuadrat. Dan di sini untuk 1 juta di sini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 6. Di sini pangkatnya mengikuti jumlah nolnya. Di sini sudah pasti benar. Dan di sini untuk 576 di sini adalah 24 kuadrat. Dan di sini untuk 10 ini sama dengan 10 pangkat 1. Kemudian di sini untuk 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 1, karena di sini basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, sehingga di sini kita operasikan 10 pangkat 6 dikalikan 10 pangkat 1, hasilnya adalah 10 pangkat 7. Kemudian di sini juga ada 9 pangkat 2 dan 24 pangkat 2. Di sini pangkatnya sama-sama 2, sehingga di sini bisa kita operasikan 9 dikali 24, hasilnya adalah 216. Di sini sama-sama kuadrat, sehingga di sini kita beri kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat 7. Maka di sini untuk jawaban soal nomor 12 sudah kita jawab. Jawabannya adalah 216 kuadrat dikalikan 10 pangkat 7. Baik, untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal yang terakhir. Di sini adalah soal nomor 13. Di sini bisa kita lihat tantangan. Sebuah bola karet dengan diameter 7 cm direndam dalam sebuah bejana berisi minyak tanah selama 3 jam. Jika pertambahan diameter bola karet tersebut 0,002 mm per detik, berapakah volume bola karet setelah proses perendaman? Baik, di sini sudah ada sketsanya. Jadi di sini ada 6 bola karet, kemudian di sini untuk yang 5 dimasukkan, yang 1 tetap tertinggal di luar. Kemudian di sini ada gambar 1.2 bejana berisi minyak tanah dan bola karet. Di sini ada keterangan, gunakan rumus volume bola. Volume sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dengan pi sama dengan 3,14 dan R adalah jari-jari bola. Baik, jadi di sini kita rapikan dulu untuk soalnya. Untuk keterangan akan kita pindah di bawah tantangan. Jadi seperti ini. Dan untuk gambar akan kita geser ke sebelah kiri, sehingga di sini ada sedikit ruang untuk kita mengerjakan soal. Pertama-tama sebelum kita menghitung volume bola karet setelah proses perendaman, di sini kita akan mencari waktu terlebih dahulu, karena di sini untuk pertambahan diameter di sini adalah 0,002 mm per detik dan di sini direndam selama 3 jam. Sehingga di sini untuk 3 jam akan kita ubah menjadi detik. Mula-mula di sini kita mulai dari 1 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan tiap menit atau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga di sini 60 menit itu sama dengan 3.600 detik. Maka di sini untuk 3 jam itu sama dengan 3.600 dikalikan 3. Maka di sini 3 jam itu sama dengan 10.800 detik. Kemudian di sini pertambahan diameter bola karet. Di sini setelah 3 jam direndam, ini sama dengan 10.800, kita kalikan dengan 0,002. Di sini bisa dilihat 0,002 di sini per detik. Di sini sudah kita jadikan detik untuk 3 jam. Sehingga di sini kita kalikan, maka di sini 108. Ini 02 kita abaikan terlebih dahulu. 108 dikalikan 2. Hasilnya adalah 216. Kemudian di sini ada 02. Ini untuk menggeser koma 12, sehingga di sini untuk di belakang koma ada 1 angka. Sehingga di sini bisa dilihat
Di sini 216, di belakang koma ada satu angka sehingga di sini 21,6. Untuk satuannya di sini masih dalam bentuk milimeter. Karena di sini milimeter, maka di sini akan kita ubah menjadi sentimeter karena di sini diameternya adalah sentimeter. Sehingga di sini 21,6 mm ini sama dengan 2,16 cm. Sehingga di sini untuk diameter bola setelah direndam, di sini kita jumlahkan diameter mula-mula dengan pertambahan diameter selama 3 jam. Sehingga di sini 7 positif 2,16, maka di sini didapat hasil 9,16. Baik, setelah diameter kita temukan, sekarang kita akan mencari jari-jari karena di sini untuk rumusnya adalah jari-jari pangkat 3, sehingga di sini akan kita hapus terlebih dahulu. Kita tulis di sini jari-jari, di sini adalah diameter dibagi 2. Sehingga di sini untuk jari-jari sama dengan 4,58 cm. Baik, kemudian dari sini akan kita masukkan untuk rumus volume. Jadi di sini untuk rumusnya sama, 4/3 dikalikan pi dikalikan R pangkat 3. Di sini untuk pi kita ganti dengan 3,14 dan untuk R akan kita ganti dengan 4,58. Di sini pangkat 3. Sehingga di sini untuk 4,8 pangkat 3 ini sama dengan 4,58 dikalikan 4,58 dan dikalikan 4,58. Sehingga di sini untuk 3,14 dikali 4 hasilnya adalah 12,56. Dan untuk 4,58 dikali 4,58 dikali 4,58 di sini hasilnya adalah 96,07. Kemudian di sini untuk penyebut di sini masih ada 3. Kemudian untuk pembilangnya di sini akan kita kalikan terlebih dahulu sehingga di sini menjadi 1206,64 dibagi 3. Maka di sini untuk jawabannya adalah 402,21. Di sini kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Baik, jadi di sini untuk volume bola karet setelah 3 jam direndam dengan bejana berisi minyak tanah, maka di sini volumenya adalah 402,21. Namun di sini kita mengacu pada gambar. Di sini yang ditanyakan di sini tidak menyebutkan bahwa di sini kita hanya mencari satu volume bola karet. Kemudian di sini diperjelas dengan gambar. Di sini ada 5 bola karet yang terendam. Sehingga di sini untuk volume bola karet setelah proses perendaman, di sini kita mengikuti pada gambar karena di sini yang dicelupkan adalah 5 bola. Sehingga di sini untuk volume 1 bola kita kalikan dengan 5. Sehingga di sini 402,21 dikali 5, maka di sini hasilnya adalah 2011,05 cm kubik. Baik, ini untuk soal yang terakhir nomor 13. Di sini untuk latihan 1.2 sudah kita bahas semuanya. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Belatik, selamat belajar dan selamat mencoba.